Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, sudah lama kita tidak berjumpa ya. Semoga kalian tetap diberi kesehatan ya dan menjalani perkuliahan di masa pandemi ini. Perkenalkan, nama saya Aulia Yukumala dari kelompok 2. Di sini ada rekan saya Diva Amalia Putri, Dinar Sri Utami, Doris Puspitasari, dan Dwiyani Istiqomah. Kami di sini akan membahas mengenai penyakit onkologi. Kemudian di sini ada definisi kanker payudara. Apa sih itu kanker payudara? Jadi begini, kanker payudara itu adalah keganasan yang berasal dari sel kelenjar, saluran kelenjar dan jaringan penunjang payudara. Tidak termasuk kulit payudara. Kemudian, kanker payudara dimulai di jaringan payudara yang terdiri dari kelenjar untuk memproduksi susu yang disebut lobulus dan saluran yang menghubungkan lobulus ke punting. Menurut The American Cancer Society, payudara merupakan tempat nomor 1 tumbuhnya kanker pada wanita. Kemudian, selanjutnya, ada faktor resiko kanker payudara. Ada 9 ya teman-teman. Yang pertama, jenis kelamin, dan kedua, penuaan, ketiga, faktor resiko genetik, yang keempat, riwayat keluarga kanker payudara, yang kelima ada riwayat pribadi kanker payudara, yang keenam ada jaringan payudara yang padat, yang ketujuh, periode menstruasi, yang kedelapan, riwayat radiasi dada, yang kesembilan, faktor gaya hidup yang berhubungan dengan resiko kanker payudara. Kemudian ada jenis-jenis kanker payudara, itu ada 5 ya teman-teman. Yang pertama ada ductal carcinoma in situ atau disingkat dengan DCIS. Yang kedua ada lobular carcinoma in situ, disingkat dengan LCIS. Yang ketiga ada invasif atau infiltrating ductal carcinoma atau disingkat dengan IDC. Dan yang keempat ada invasif atau infiltrating lobular carcinoma atau disingkat dengan ILC. Dan yang kelima ada kanker payudara terinflamasi yang disingkat dengan IBC. Jika teman-teman ada yang menanyakan apa itu DCIS, LCIS, IDC, ILC, dan IBC, bisa ditanyakan pada kolom diskusi ya teman-teman. Selanjutnya ada etiologi dari kanker payudara. Ada 6 etiologi. Yang pertama, tinggi melebihi 170 cm. Biasanya wanita yang tingginya 170 cm mempunyai risiko terkena kanker payudara karena pertumbuhannya lebih cepat saat usia anak dan remaja, membuat adanya perubahan struktur genetik pada sel tubuh yang diantaranya merubah ke arah sel ganas. Yang kedua ada usia di bawah 20 tahun jarang dijumpai kanker payudara. Angka kejadiannya meningkat sejalan dengan bertambahnya usia. Yang ketiga ada wanita yang belum mempunyai anak. Wanita yang belum mempunyai anak lebih lama terpapar dengan hormon estrogen relatif lebih lama dibandingkan wanita yang sudah mempunyai anak. Yang keempat ada ibu yang menyusui. Ibu yang menyusui dapat mengurangi bahaya terkena kanker payudara karena semakin lama ibu menyusui anaknya, semakin kecil terkena kanker payudara. Saat menyusui terdapat perubahan hormonal, salah satunya itu penurunan estrogen. Yang kelima ada kelamin. Hanya 1% angka kejadian kanker payudara terjadi pada laki-laki. Keenam, ada faktor genetik. Faktor genetik kemungkinan untuk menderita kanker payudara 2-3 kali lebih besar pada wanita yang ibunya atau saudara kandungnya menderita kanker payudara. Dan secara umum, riwayat keluarga sangat berperan dalam terjadinya kanker payudara. Selanjutnya ada patofisiologi terjadinya kanker payudara. Proses terjadinya kanker payudara dan masing-masing etiologi antara lain obesitas, radiasi, hiperplasia, optik, riwayat keluarga dengan mengkonsumsi zat-zat karsinogen sehingga merangsang pertumbuhan epitel payudara dan dapat menyebabkan kanker payudara. Kanker payudara berasal dari jaringan epitelial dan paling sering terjadi pada sistem duktal. Mula-mula terjadi hiperplasia sel-sel dengan perkembangan sel-sel atipik. Sel-sel ini akan berlanjut menjadi karsinoma dan menginvasi stroma. Kanker membutuhkan waktu 7 tahun untuk bertumbuh dari sebuah sel tunggal sampai menjadi massa yang cukup besar untuk dapat diraba, kira-kira berdiameter 1 cm. Pada ukuran itu, kira-kira seperempat dari kanker payudara telah bermetastase.
Kebanyakan dari kanker ditemukan jika sudah teraba, biasanya oleh wanita itu sendiri. Gejala kedua yang paling sering terjadi adalah cairan yang keluar dari muara duktus satu payudara dan mungkin berdarah. Jika penyakit telah berkembang lanjut, dapat pecahnya benjolan-benjolan pada kulit ulserasi. Lanjut ke diagnosis kanker payudara. Diagnosis kanker payudara bisa dilakukan dengan beberapa pemeriksaan, yaitu yang pertama ada anamnesa. Anamnesa terhadap keluhan di payudara atau ketiak, apakah ada benjolan, rasa sakit, edema lengan, atau kelainan kulit. Yang kedua ada anamnesa terhadap keluhan di tempat lain berhubungan dengan metastasis seperti nyeri tulang vertebrata, sesak, batuk, dan lain-lain. Anamnesa yang selanjutnya anamnesa terhadap faktor-faktor risiko, yaitu ada usia, riwayat keluarga, riwayat kanker individu, dan konsumsi lemak. Diagnosis yang selanjutnya ada pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik dilakukan terhadap status lokalis payudara kanan atau payudara kiri atau bilateral, dengan penderita harus diperiksa dalam posisi duduk atau terlentang. Kemudian payudara diperiksa sehubungan dengan perubahan kulit, perubahan puting susu, status kelenjar getah bening, dan pemeriksaan pada lokasi metastasis jauh. Diagnosa yang ketiga ada pemeriksaan biopsi jarum halus. Biopsi jarum halus dilakukan dengan menusuk tumor dengan jarum halus dan disedot menggunakan speed 10 cc sampai jaringan tumor lepas dan masuk ke dalam jarum. Kemudian jaringan tumor diperiksa di laboratorium oleh ahli patologi anatomi untuk mengetahui apakah jaringan tersebut ganas atau jinak. Yang keempat ada pemeriksaan radiologik. Pemeriksaan radiologik dilakukan dengan mamografi dan USG payudara. Lanjut ke tujuan terapi kanker payudara. Tujuan terapi kanker payudara yaitu menurunkan insiden kanker payudara dan secara tidak langsung akan menurunkan angka kematian akibat kanker payudara. Selanjutnya ada farmakoterapi kanker payudara. Pengobatan kanker payudara terbagi dalam beberapa tahap, yaitu pertama ada awal kanker payudara, yang kedua ada kanker payudara stadium 3, ketiga ada metastatik kanker payudara atau stadium 4. Untuk awal kanker payudara terbagi menjadi terapi regional lokal, terapi pendahuluan wanita dengan kanker payudara stadium 1 dan 2 yang memerlukan suatu modifikasi dari radiasi mastektomi akibat produksi penggunaan kosmetik yang sangat tinggi. Kedua ada terapi adjuvan sistemik. Terapi adjuvan sistemik merupakan terapi sistemik lanjutan dari terapi definitif. Walaupun tidak ada bukti dan tingginya metastatik, biasanya terapi yang digunakan adalah terapi hormonal dan kemoterapi atau pengembangan keduanya. Ketiga ada kemoterapi adjuvan. Kemoterapi adjuvan merupakan kombinasi pengobatan ketika produksi sel kanker payudara tinggi, sehingga apabila tidak ditangani akan semakin berkembang tidak terkontrol. Obat yang digunakan pada saat kemoterapi adalah doxorubicin, cyclophosphamide, methotrexate, dan fluorouracil. Masih dalam pengobatan awal kanker payudara, yang keempat ada terapi hormonal. Tamoxifen adalah terapi pilihan adjuvan hormonal. Tamoxifen berfungsi untuk mengurangi timbulnya kontralateral kanker payudara dan mempunyai efek estrogenik yang diuntungkan atas kepadatan tulang dan sistem kardiovaskuler. Pengobatan yang kedua ada kanker payudara stadium 3. Pengobatan yang ketiga ada metastatik kanker payudara atau stadium 4. Yang pertama ada terapi endokrin, perawatan atau pilihan untuk pasien dengan hormon reseptor positif dan penyakit metastatik di dalam jaringan, tulang, atau pleura. Oleh karena itu, berhubungan dengan kemungkinan yang sama antara terapi hormonal dibandingkan dengan kemoterapi dan profil toksik endokrin yang lebih rendah. Selanjutnya ada obat terapi endokrin yang terbagi menjadi 6. Yang pertama ada antiestrogen. Untuk terapi estrogen ada tamoxifen 10-20 mg per oral, toremifen 60 mg per oral. Kedua ada HNR analog, obatnya laioprolid 7,5 mg dan goseril 3,6 mg. Ketiga ada progestin, asametroksiprogesteron 400-1000 mg intramuskular, dan magnestrol asetat 40 mg. Keempat ada inhibitor aromatase, ada anastrozol 1 mg per oral, letrozol 2,5 mg per oral, dan aminoglutamide 250 mg per oral dengan hidrokortison 40 mg. Kelima ada estrogen, etinil
estradiol 1 mg per oral, konjugat estrogen 2,5 mg per oral. Keenam ada androgen, fluoximestaron 10 mg per oral. Tadi metastatik kanker payudara stadium 4 kan dibagi menjadi dua ya, yang terapi endokrin, dan yang kedua ini ada kemoterapi yang merupakan pengobatan sistemik. Dosis terapi tunggal biasanya lebih rendah daripada dosis terapi kombinasi. Selanjutnya, definisi kanker paru. Kanker paru merupakan masalah kesehatan di negara maju dan juga di negara berkembang. Pada tahun 2001, ada penelitian tentang tingkat kelangsungan hidup pada penderita kanker paru di Rumah Sakit Kanker Darmais. Desain penelitian ini menggunakan studi longitudinal. Data dikumpulkan dari pasien kanker paru rekam medis pada Januari 1998 sampai November 2001. Sampel adalah 181 pasien. Data dikumpulkan dari catatan medis dan menelpon untuk menetapkan berapa lama setiap pasien kanker paru selamat. Hasil penelitian ini menunjukkan selama 2 tahun untuk pasien kanker paru di Rumah Sakit Kanker Darmais adalah 14,55% dengan tingkat kelangsungan hidup rata-rata 5 bulan. Selanjutnya, etiologi. Etiologi lain dari kanker paru yang pernah dilaporkan adalah sebagai berikut. A. Paparan zat karsinogen seperti asbestos sering menimbulkan mesotelioma, radiasi ion pada pekerja tambang uranium, radon, arsen, kromium, nikel, polisiklik hidrokarbon, vinil klorida. Yang B. Polusi udara. C. Penyakit paru seperti pneumonitis interstisial kronik. D. Riwayat paparan radiasi daerah torak. E. Genetik. Kemudian ada patofisiologi. Kanker paru dimulai oleh aktivasi onkogen dan inaktivasi gen supresor tumor. Onkogen merupakan gen yang membantu sel-sel tumbuh dan membelah serta diyakini sebagai penyebab seseorang untuk terkena kanker. Proto-onkogen berubah menjadi onkogen jika terpapar karsinogen yang spesifik. Sedangkan inaktivasi gen supresor tumor disebabkan oleh rusaknya kromosom sehingga dapat menghilangkan keberagaman heterozigot. Zat karsinogen merupakan zat yang merusak jaringan tubuh yang apabila mengenai sel neuroendokrin menyebabkan pembentukan small cell lung cancer dan apabila mengenai sel epitel menyebabkan pembentukan non-small cell lung cancer. Gambaran klinis. Gejala klinis penyakit kanker paru tidak banyak berbeda dari penyakit paru lainnya, terdiri dari keluhan subjektif dan gejala objektif. Menurut Van Cleef dan Coley pada tahun 2004, sebagian kecil pasien datang dengan gejala lokal yang berkaitan dengan tumor primer, tetapi kebanyakan hadir dengan gejala sistemik atau gejala metastasis non-spesifik. Keluhan utama dapat berupa batuk kronik, batuk darah, sesak napas, nyeri dada, sindroma pankreas, dan lain-lain. Selanjutnya ada diagnosis. Yang pertama, sitologis sputum, kedua, fototoraks CT scan paru, ketiga, bronkoskopi, keempat, ada PET atau CT scan. Kemudian ada tujuan terapinya, untuk menghentikan pertumbuhan dan membunuh sel kanker. Pada pertengahan tahun 2000-an, pilihan terapi untuk mengatasi kanker paru hanya terbatas pada kemoterapi, radiasi, dan operasi pembedahan. Seiring berjalannya waktu, kini telah ditemukan beberapa pilihan terapi pada pasien yang terdiagnosa kanker paru. Salah satunya adalah terapi yang ditargetkan. Kemudian ada farmakoterapi. Terdapat perbedaan fundamental antara perangai biologis NSCLC dengan SCLC sehingga tata laksananya pun harus dibedakan menjadi dua. Yang pertama, NSCLC, staging TNM yang didasarkan ukuran tumor kelenjar getah bening yang terlibat dan ada atau tidaknya metastasis bermanfaat dalam penentuan tata laksana NSCLC, yaitu ada terapi bedah, radioterapi, kemoterapi, dan terapi biologis dan gen. Yang kedua ada SCLC
C yaitu dibagi menjadi dua. Yang pertama, limited stage disease yang diobati dengan tujuan kuratif, yaitu dengan kombinasi kemoterapi dan radiasi dengan angka keberhasilan terapi sebesar 20%. Yang kedua ada extensive stage disease yang diobati dengan kemoterapi dengan angka respon terapi inisial sebesar 60-70% dan angka respon terapi komplit sebesar 20 hingga 30%. Angka median survival time untuk limited stage disease adalah 18 bulan dan untuk extensive stage disease adalah 9 bulan. Selanjutnya ada definisi kanker usus besar atau colorectal cancer. Kanker kolorektal adalah suatu tumor maligna yang muncul dari jaringan epitel dari kolon atau rektum. Kanker kolorektal ditujukan pada tumor ganas yang ditemukan di kolon dan rektum. Kolon dan rektum adalah bagian dari usus besar pada sistem pencernaan yang disebut juga traktus gastrointestinal. Lebih jelasnya, kolon berada di bagian proksimal usus besar dan rektum di bagian distal sekitar 5 hingga 7 cm di atas anus. Kolon dan rektum berfungsi untuk menghasilkan energi bagi tubuh dan membuang zat-zat yang tidak berguna. Kemudian ada etiologi. Etiologi kanker kolorektal hingga saat ini masih belum diketahui. Penelitian saat ini menunjukkan bahwa faktor genetik memiliki korelasi terbesar untuk kanker kolorektal. Mutasi dari gen adenomatosus polyposis coli atau APC adalah penyebab familial adenomatosus polyposis atau VAP yang mempengaruhi individu membawa resiko hampir 100% mengembangkan kanker usus besar pada usia 40 tahun. Selanjutnya ada patofisiologi kanker usus. Awalnya sebagai nodul, kanker usus sering tanpa gejala hingga tahap lanjut karena pola pertumbuhan lamban 5-15 tahun sebelum muncul gejala. Manifestasi tergantung pada lokasi, tipe, dan perluasan serta komplikasi. Perdarahan sering sebagai manifestasi yang membawa pasien datang berobat. Gejala awal yang sering terjadi yaitu perubahan kebiasaan buang air besar, diare, atau konstipasi. Karakteristik lanjutan adalah nyeri, anoreksia, dan kehilangan berat badan. Mungkin dapat teraba massa di abdomen atau rektum. Biasanya pasien tampak anemis akibat dari perdarahan. Gambaran klinis, gejala tersebut meliputi diare atau sembelit, perut terasa penuh, ditemukannya darah, baik merah, terang, ataupun gelap di feses. Feses yang dikeluarkan lebih sedikit dari biasanya. Sering mengalami sakit perut, kram perut, atau perasaan penuh atau kembung. Kehilangan berat badan tanpa alasan yang diketahui, merasa sangat lelah sepanjang waktu, mual atau muntah. Selanjutnya, ada diagnosis. 1. Anamnesis yang tepat. 2. Pemeriksaan fisik. 3. Pemeriksaan penunjang berupa pemeriksaan laboratorium, baik dari laboratorium klinik maupun laboratorium patologi anatomi. Kemudian ada pemeriksaan penunjang, yaitu berupa 1. Pencitraan seperti foto polos atau dengan kontras, barium enema. 2. Kolonoskopi. 3. CT scan. 4. MRI. 5. Transrektal ultrasound. Kemudian ada tujuan terapi. Tujuan pembedahan dalam situasi ini adalah paliatif. Apabila tumor telah menyebar dan mencakup struktur vital sekitarnya, maka operasi tidak dapat dilakukan. Kemudian ada tujuan pemberian kemoterapi, pengobatan, mengurangi massa tumor selain pembedahan atau radiasi, meningkatkan kelangsungan hidup,
dan memperbaiki kualitas hidup, mengurangi komplikasi akibat metastase. Selanjutnya ada farmakoterapi. 1. Pembedahan kuratif untuk kanker kolorektal. Pembedahan kuratif harus mengeksisi dengan batas yang luas dan maksimal. Regional lymphadenectomy, sementara mempertahankan fungsi dari kolon sebisanya. 2. Terapi radiasi. Terapi radiasi merupakan penanganan kanker dengan menggunakan X-ray berenergi tinggi untuk membunuh sel kanker. Terdapat 2 cara pemberian terapi radiasi, yaitu dengan eksternal radiasi dan internal radiasi. Kemudian 3, ada kemoterapi. Kemoterapi bermanfaat untuk menurunkan ukuran kanker sebelum operasi, merusak semua sel-sel kanker yang tertinggal setelah operasi, dan mengobati beberapa macam kanker darah. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya jika banyak kekurangan atau kekeliruan yang kami baca atau kami pahami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap stay tune ya guys.